Hai, shalom semuanya, apa kabar? Selamat datang dalam segmen Kerinduanku. Kami terus berdoa agar saudara terus memiliki intimate relationship sama Tuhan. Saudara punya kerinduan, saudara punya appetite atau rasa nafsu makan untuk firman Tuhan. Kita kalau suka makanan kesukaan kita pengen punya nafsu makan. Dan saya berdoa Tuhan juga, saudara juga diberikan oleh Roh Kudus nafsu makan untuk melahap firman dan melahap hadirat. Mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru, untuk kesempatan yang baru, untuk pemeliharaanmu yang tidak pernah berkesudahan. Kami mau duduk diam dengar firman-Mu, pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu, pakai dia untuk menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Dan siapapun yang mendengar renungan hari ini, mereka diberkati dengan sangat luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan belajar pada hari ini, tema renungannya adalah hidup dalam penyembahan dan persembahan. Saya akan bawa saudara tarik saudara kepada kisah gak terlalu jauh dari kisah pada masa penciptaan. Ketika manusia jatuh dalam dosa, kita mengatakan dosa manusia dan kejahatan manusia itu mencapai puncaknya. Maka Alkitab bilang menyesallah Allah telah menjadikan manusia di bumi, sehingga Tuhan memusnahkan semua yang telah diciptakannya. Kejadian 6 ayat yang ke-13. Tetapi Nuh dan keluarganya mendapat anugerah atau kasih karunia di mata Tuhan. Karena hanya Nuh lah di Alkitab dikatakan yang berjalan dalam kesetiaan, kesalehan dan ketaatan. Kejadian 6 ayat yang ke-9. Kesetiaan dan ketaatanmu sebenarnya bukan saja kata Tuhan, atau bukan saja memang Tuhan saja udah modern enough untuk membuktikan bahwa dia setia. Tapi kesetiaan dan ketaatan Nuh itu teruji ketika Tuhan menyuruh Nuh untuk membuat sebuah bahtera. Maka seperti yang diperintahkan Tuhan dalam Kejadian 6 ayat yang ke-22, Nuh membuat bahtera itu. Saudara perlu tahu bahwa dalam buku yang saya baca karangan John Maxwell dengan judul Walking with the Giant, dikatakan bahwa that time, pada masa itu hujan belum turun. Jadi boro-boro tahu banjir. Jadi saya tahu betul bahwa di dalam pikiran Nuh, apa ini bahtera, apa ini air bah dan sebagainya. Tapi saya suka banget Tuhan dalam hal ini memampukan Nuh untuk tetap percaya. Dan kenapa firman Tuhan, hujan pun turun dengan lebatnya selama 40 hari 40 malam. Selama 40 hari air menutupi seluruh permukaan bumi. 15 hasta di atas gunung yang paling tinggi. Gunung yang paling tinggi sekarang itu Mount Everest dengan berbagai macam puncaknya. Tapi 15 hasta di atasnya. Sehingga matilah semua yang hidup di muka bumi. Demikian Tuhan menghapuskan semua yang ada di permukaan bumi. Kejadian 7 ayat 12 dan 21. Dan air berkuasa di bumi kata Alkitab selama 150 hari. Nah, sekalipun air bah itu surut, bahtera telah kandas di gunung Ararat, Kejadian 8 ayat 3 dan 4. Nuh tidak mau keluar dari bahtera sebelum Tuhan memerintahkan. Kita bilang Nuh melemparkan yang pertama, menyuruh burung gagak. Dan burung gagak kita bilang bisa kembali lagi. Dan yang kedua, Nuh memerintahkan yang namanya merpati. Kembali lagi, tapi yang kedua dia kembali membawa yang namanya daun zaitun. Bicara mengenai peace, bicara mengenai damai, bicara mengenai pengurapan, bicara mengenai perlindungan. Dan ketika itu Nuh baru keluar ketika Tuhan memerintahkan Nuh keluar. Sekali lagi kita bisa melihat di situ ada bentuk ketaatan dan kesetiaan ditunjukkan oleh Nuh. Bukan karena Nuh dan isi bahtera itu takut pada air bah, tapi semata-mata hanya karena Nuh mau taat kepada Tuhan. Taat adalah tingkatan tertinggi dari sebuah penyembahan. Saudara boleh mengaku saudara worship leader, saudara boleh mengaku seorang penyembah, tapi kalau saudara tidak mau taat, maka tanpa ketaatan tidak mungkin penyembahan kita berkenan di hadapan Allah. Saya pernah bilang 1 ton doa, 1 ons ketaatan lebih berharga daripada 1 ton doa. Jangan salah paham, bukan berarti doa nggak penting, doa sangat penting. Tapi rasanya ironis kalau doa tapi nggak mau taat. Kita doa Tuhan show me your way, dan ketika Tuhan menunjukkan jalannya tapi kita nggak mau taat. Doa dengan ketaatan akan menghasilkan kuasa yang luar biasa.
Keselamatan dan semua seisi Bahtera di dalam Bahtera Nuh adalah cara Tuhan untuk menunjukkan kasih sayangnya terhadap dunia. Di tengah-tengah keadaan yang begitu mengerikan, Nuh dan seluruh yang ada di Bahtera itu selamat. Kenapa? Karena taat. Ketika saudara mau taat sama Tuhan, tahun ini engkau akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Engkau akan melihat pertolongan yang dari Tuhan. Jadi yang pertama adalah hidup dalam penyembahan dan persembahan. Kenapa kita membilangi persembahan? Mengapa kita bilangnya penyembahan? Karena ketika kita taat, kita sedang menyembah Tuhan. Dan itu menjadi ukupan yang sangat harum dan wangi bagi mata Tuhan. Dan ketika Alkitab bilang yang kedua, setelah Nuh keluar dari Bahtera itu, yang pertama kali dilakukan oleh Nuh adalah mendirikan mezbah bagi Tuhan, untuk memberikan persembahan korban bakaran. Suatu teladan yang diberikan oleh angkatan yang baru ini bagi dunia yang baru, yaitu bahwa Nuh mengarahkan perhatiannya kepada Tuhan. Korban bakaran di atas mezbah bukanlah sebuah bentuk suap kepada Tuhan agar Tuhan menyelamatkan atau memberkati, tapi korban bakaran adalah sebuah persembahan ucapan syukur atas keselamatan. Persembahan diberikan bukan atas niat supaya diberkati, supaya, tapi dengan niat melainkan bukan karena supaya, tapi karena. Saya ke gereja supaya saya diberkati. Bedakan dengan saya ke gereja karena Tuhan sudah berkati saya. Saya menyembah Tuhan bukan supaya Tuhan tolong saya, tapi saya menyembah Tuhan karena Tuhan sudah tolong saya. Hal tersebut menjadi teladan bagi setiap kita orang percaya. Setelah semua orang di muka bumi dihabiskan, Nuh menunjukkan angkatan yang baru ini, angkatan yang mau taat sama Tuhan. Dia memberikan persembahan dengan motivasi ungkapan syukur. Dan kita bilang ketika Tuhan mencium bahwa persembahan itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Sekalipun yang timbulkan hatinya adalah yang jahat dari sejak kecil, aku tidak akan membinasakan lagi segala sesuatu yang hidup seperti yang telah kulakukan. Ini adalah bukti kasih setia Tuhan. Dia berjanji dengan dirinya, bukan dengan orang lain, bahwa walaupun manusia penuh dengan kejahatan, dia tidak akan mengulangi memberikan hukuman yang sama. Makanya Natal identik dengan joy to the world, sukacita bagi dunia. Bahwa Tuhan memegang kendali dunia dan berjanji akan memelihara kehidupan semua ciptaannya di dunia. Kisah air bah memberikan dua pelajaran kepada kita, bahwa dosa mendatangkan duka cita, bahwa pelanggaran, pemberontakan, ketidaktaatan mendatangkan hukuman Allah. Tapi ketaatan, persembahan dan penyembahan memberikan kebahagiaan, mendatangkan sukacita, memberikan pemulihan, memberikan berkat dan sukacita. Seperti Nuh yang telah turun dari Bahtera, mari awali hari ini dengan mengucap syukur dan memberi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Dan kita tinggal di dalam Bahtera keselamatan itu, yaitu siapa? Yesus Kristus Tuhan. Yesus adalah Bahtera keselamatan kita. Kita juga diperintahkan untuk keluar ke tengah-tengah dunia ini, untuk memberi teladan baru bagi dunia, yaitu memusatkan kehidupan kita pada penyembahan dan persembahan bagi Tuhan. Bagikan kabar baik ini kepada semua orang di luar sana, dan jangan lupa untuk tulis kolom komentar di bawah dan katakan, aku mau taat, aku mau beri penyembahanku dan persembahanku. Atau bahkan bisa tulis, Yesus Tuhan adalah Bahtera keselamatanku. Kiranya damai sejahtera dan sukacita Tuhan limpah-limpah dalam kehidupan saudara dan saya. Yang punya surga, crazy in love with you. Mari sama-sama kita mau angkat penyembahan kita. Haleluya. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan pearl
mata, tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Mari sambil angkat mulai hari ini katakan lebih dari segalanya. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata, tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku setia kepadamu. Jadikan ku hamba setia kepadamu.